Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang aspek makna ujaran. Di sini anggotanya ada Ilmi Halimah dengan NIM 12304183039 dan Krisdianti Nurayu Wulandari dengan NIM 12304183006. Pengertian makna ujaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997, makna adalah arti, maksud pembicaraan atau penulis, pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Adapun menurut Krida Laksana tahun 2008, makna adalah maksud pembicara, pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia. Jadi makna ujaran ini dapat diartikan sebagai maksud yang diinginkan oleh pembicara. Selanjutnya adalah memahami makna ujaran. Dalam memahami makna ujaran, yang pertama perlu diingat adanya dua bidang kajian tentang makna, yaitu semantik dan semiotik. Kedua buah kajian tersebut saling mendukung satu sama lain dalam memahami makna ujaran dalam sebuah praktek berbahasa. Semantik khusus mengkaji makna bahasa sebagai alat komunikasi verbal manusia. Jadi semantik itu khusus mengkaji maknanya. Kemudian adapun semiotik. Semiotik itu mengkaji semua makna yang ada dalam kehidupan manusia, seperti makna-makna yang dikandung oleh berbagai tanda dan lambang serta isyarat-isyarat lainnya, seperti pemahaman mengenai gerak-gerak tubuh, anggota tubuh, mimik, dan sebagainya. Itu masuk ke dalam semiotik. Nah, yang kedua, untuk memahami makna sebuah ujaran, maka harus pula memperhatikan faktor-faktor lain di luar bahasa, seperti faktor sosial, faktor sosiologi, dan faktor budaya. Karena bahasa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor ini tadi. Ketiga, untuk memahami makna sebuah ujaran, maka harus memahami tingkatan makna secara semantik. Yang pertama, makna leksikal. Makna leksikal yaitu makna kata berdasarkan kamus. Makna ini terdapat pada kata-kata yang belum mengalami proses perubahan bentuk, jadi masih makna yang sebenarnya. Nah, di dalam studi semantik yang menyangkut makna leksikal terdapat beberapa kasus makna, yaitu A. Kasus kesinoniman. Kesinoniman maksudnya apabila ada sejumlah kata yang memiliki kesamaan makna. Contoh, kata ayah dengan bapak, kemudian mati dengan wafat, saya dengan buta, dan lain sebagainya. Kasus kesinoniman ini bisa menjadi masalah karena dua kata yang bersinonim hanya kurang lebih sama maknanya, tidak sama persis. Hal itu juga dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor. Ada faktor waktu, faktor tempat, faktor sosial, faktor bidang kegiatan, dan faktor nuansa makna. Antoniman. Antonim artinya keadaan dua buah kata atau leksem yang maknanya bertentangan, berkebalikan, atau berkontras. Contoh, baik buruk, penjual pembeli, dan lain sebagainya. Dilihat dari sifat hubungannya, maka antonim itu dapat dibedakan beberapa jenis, antara lain ada antonim yang bersifat mutlak, kemudian yang bersifat relatif, yang bersifat relasional, yang bersifat hierarkial, dan antonim. Kasus kehomoniman. Homonim adalah dua buah kata atau satuan ujaran yang bentuknya sama, maknanya tentu saja berbeda. Misalnya, bisa. Nah, ini bisa itu dapat diartikan sebagai racun, gitu kan? Dan dengan bisa yang diartikan dengan sanggup. Nah, itu bentuknya sama tapi maknanya berbeda. Homonim seperti itu. Dalam bahasa tulis, ada istilah homograf yang digunakan untuk menyebutkan kata yang dituliskan sama, lafal beda, dan maknanya pun berbeda. Contohnya, ada apel. Ya, apel itu maknanya buah. Apel itu maknanya rapat, pertemuan. Kemudian ada tahu. Tahu itu makanan. Terus tahu, mengetahui, bacanya tahu.
Nah, itu masuk dalam homograf. Istilah homograf sering disamakan dengan homofon, yakni dua kata yang mempunyai kesamaan bunyi tanpa memperhatikan ejaannya dengan makna yang berbeda. Contoh, bank. Nah, itu biasanya sebutan kakak laki-laki, atau bank bisa dimaknakan dengan tempat penyimpanan dan pengkredit. Kasus kehiponiman dan kehipernyiman. Kehiponiman artinya keadaan sebuah kata yang maknanya tercakup atau berada di bawah kata yang lain. Contoh, kata merpati, gelatik, tekukur. Nah, itu bercakup dalam kata burung, karena ketiganya itu termasuk burung. Sedangkan kebalikan hubungan antara burung dan merpati disebut gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul dikarenakan adanya proses gramatikal. Berikut ini kasus-kasus yang berhubungan dengan makna gramatikal. A. Fitur makna. Makna setiap bukti leksikal dapat dianalisis atas fitur-fitur makna yang membentuk makna keseluruhan butir leksikal itu seutuhnya. Misalnya, fitur makna boy. Nah, itu sama dengan manusia, dewasa, lelaki. Salah satu contoh tersebut diambil kesimpulan bahwa dari salah satu kata boy memiliki fitur makna manusia, dewasa, laki-laki. Makna gramatikal afiksasi. Afiksasi adalah pembubuhan afiks pada bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia, afiksasi merupakan salah satu proses penting dalam pembentukan kata dan penyampaian makna. Jenis afiks dan makna gramatikal yang dihasilkan cukup banyak dan beragam. Satu hal jelas, makna afiks yang dihasilkan mempunyai kaitan dengan fitur semantik. Misalkan pada bentuk kata dasar berfitur semantik kendaraan akan melahirkan makna gramatikal mengendarai, naik, menumpang. Makna gramatikal reduplikasi. Artinya, makna yang muncul dikarenakan adanya pengulangan kata. Untuk memahami makna dalam proses reduplikasi, maka harus dilihat dari kedudukannya kata tersebut dalam tataran sintaksis. Contoh, bukalah pintu itu lebar-lebar. Daunnya sudah lebar-lebar, tetapi belum dipetik. Kumpulkan kertas yang lebar-lebar itu di sini. Makna gramatikal komposisi, yaitu makna yang muncul sebagai akibat penggabungan dua buah kata atau lebih. Contoh kata kereta. Dulu mengandung arti kendaraan yang ditarik oleh kuda, tapi saat ini berkembang dan muncul gabungan kata kereta api, kereta kuda, kereta bisnis, kereta barang, dan lain-lain. Artinya, apabila sebuah kata atau leksem memiliki lebih dari satu makna. Contoh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kepala mempunyai arti bagian tubuh di atas leher, bagian di atas leher tempat tumbuhnya rambut, bagian benda sebelah atas, bagian yang terutama, pemimpin atau ketua. Untuk memahami makna dalam kasus kepoliseman, maka harus dilihat kedudukan kata tersebut dalam tataran sintaks. D. Makna konstekstual. Makna konstekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam satu konteks. Dapat juga diartikan hubungan antara ujaran dan situasi di mana ujaran itu dipakai. Contohnya adalah A. Rambut di kepala nenek belum ada yang putih. B. Sebagai kepala sekolah, dia sudah berwibawa. Memahami makna leksikal dan gramatikal saja belum cukup untuk dapat memahami makna suatu ujaran. Sebab untuk memahami makna suatu ujaran harus pula diketahui konteks intrakalimat, antar kalimat, bidang ujaran atau situasi. Konteks intrakalimat artinya adalah makna kata tergantung pada kedudukannya di dalam kalimat, baik posisinya dalam kalimat ataupun hubungannya dengan kata-kata lain dalam kalimat. Contohnya adalah adik lagi makan, adik makan lagi,
Kakak jatuh cinta pada gadis itu. Kakak jatuh dari pohon jambu. Konteks antar kalimat. Artinya adalah makna ujaran dalam kalimat bisa difahami maknanya berdasarkan hubungannya dengan makna kalimat sebelumnya atau sesudahnya. Contoh makna kata operasi dalam kalimat: meskipun persiapan telah dilakukan dengan seksama, tetapi operasi itu tidak jadi dilakukan. Menurut keterangan tim medis, hal itu karena tiba-tiba si pasien mengalami komplikasi. Yang kedua, meskipun persiapan telah dilakukan dengan seksama, tetapi operasi tidak jadi dilakukan. Hal ini karena rencana operasi itu telah bocor, sehingga tak sebuah becak pun yang keluar. Konteks situasi. Maksudnya kapan, di mana, dan dalam suasana apa ujaran itu diucapkan. Contoh kalimat tanya yang berbunyi 3 kali 4 berapa? Bila diucapkan oleh seorang guru di kelas 3 SD tentu memberi jawaban 12. Namun bila ditujukan pada tukang abstrak foto, maka jawaban mungkin 1000 atau 1200.